Swastiastu, halo Surabaya. Nah, saiki Santi nak nggone Surabaya rek. Ya opo sih kondisi ini umat Hindu di Surabaya pas sembahyang purnama Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa nangkil dan sembahyang yang ada di Pura Jagat Karana Surabaya. Om Swastiastu, arek-arek bonek, salam satu nyali, Dharma. Nah, sekarang Santi mau wawancara dengan Jero Mangku Gede, Jero Mangku Ketut ya. Jadi beliau itu dari Bali yang ngayah di tanah Jawa ini. Terus beliaunya dulunya abdi negara yang setia dengan Dharma negara dan sekarang bisa di Dharma agama. Karena itu prinsip dari agama Hindu, Dharma negara sama Dharma agama. Nanti bagaimana keseruannya, terus pengen tahu nih di Surabaya iku ono pura nandi serek. Nanti didelok di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Oke? Ojo nanti tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Matur suwun. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa nangkil dan sembahyang purnama di Surabaya. Ya. Swastiastu, Jero Mangku Gede. Nggih. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa untuk belajar nunas ilmu atau meminta ilmu kepada Jero Mangku Gede yang ada di Pura mana Agung nih? Jagat Karana. Pura Agung Jagat Karana. Lah, lokasinya ini di mana Jero Mangku Gede? Ya. Ekoli kita, Okay. Pura Agung Jagat Karana. Okay. Ya. Ini etimologi dulu ya. Okay. Etimologi Pura Agung Jagat Karana. Okay. Di dalam undang-undang yang ada di Indonesia, yang diakui agama minimal dia harus punya 4 persyaratan. 4 persyaratan. 4 persyaratan. Apa saja nih, Kak? Ya. 1, dia harus punya tempat suci. Tempat suci. Kedua, dia punya buku suci. Buku suci. Ketiga, dia punya hari suci. Okay. Dan keempat, orang suci. Orang suci. Ya. Termasuk Dan dengan Jero yang Mangku, tidak tertulis, Pak Mangku tambahi, hatinya harus suci. Hatinya harus suci dengan ajaran Trikaya Parisuda tentunya. Ya. Nah, itulah yang diakui Indonesia. Makanya Hindu adalah sebagian dari bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pada tahun 66, ini sekelumit dulu sejarah dulu ya. Kita belum punya tempat suci. Oh, waktu itu. Nah, pada di mana Nusa Tenggara zaman itu masih belum dibagi 3 provinsi sampai sekarang, NTT, NTB, dan Bali. Nah, itu masih Nusa Tenggara. Masih tugas Tenggara semuanya. Pada kondisi itu, ALRI zaman dulu ya, ALRI Angkatan Laut Republik Indonesia merekrut pemuda-pemuda dan pemudi Indonesia untuk dijadikan calon TNI Angkatan Laut zaman sekarang itu. Nah, tersaringlah 311 di seluruh Nusantara, di mana di antara 311 itu 211 adalah Hindu. 211-nya itu dari Semeton Hindu, umat Hindu. Okay. Ya. Nah, pada kondisi itulah kita sembahyang di Goskit, di Balai Pemuda, di kolam renang, karena kita belum punya tempat suci. Oleh karena itu, dulu istilahnya Komodor ya. Komodor Angkatan Laut, pimpinan Angkatan Laut Surabaya memandang perlu. Karena Hindu adalah juga bagian dari bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ya. Seperti itu. Oleh karena itu, kita awalnya mencari tempat pura kira-kira 200 meter dari sekarang kondisi ini. Berarti 200 meternya itu dulunya mana? Ya, di utara ini, dekat 200 meter. Di mana dulu tahun 66 itu 2 lapangan udara di sini. Lapangan Perak dan Kualam namanya. Ini Pangkalan. Surabaya Timur? Surabaya mana ini? Ini Surabaya Utara. Oh, Surabaya Utara. Ya. Kualam namanya Pangkalan Udara Angkatan Laut. Meru Kembangan. Kualam ya. Nah, oleh karena itu sekarang sudah jadi jadi lapangan udara itu kita mencari, intinya ingin membuat pura untuk Angkatan Laut aja, kecil aja di situ. Kecil dulunya. Tapi begitu
tinggi rencana itu ya programnya hanya 9 meter. Nah, diterbangkanlah Dakota. Dianggap akan mengganggu lalu lintas udara. Oh, Lalu lintas seperti itu. udara. Oke, terus. Akhirnya digeser. Di stop dulu, depending sudah mulang dasar itu. Hanya ukuran 30 kali 50 meter. Nah, dipersilakan kamu memilih di Taman Bungkul atau di Riau-Rejo atau di apa namanya itu di sebelah timur itu Gunung Anyar. Oh, Gunung Anyar. Gunung Anyar. Nah, kami ini akhirnya kita memilih ini digeser ke sini. Nah, kita melihat kondisi pergeseran ini, kita sebenarnya kita di Surabaya ini tahun 1953 itu sudah ingin mempunyai pura, tempat suci. Tapi karena tidak memadai umatnya, itu hanya baru 253 kakak, tidak terwujud cita-cita itu. Nah, kehadiran kita itulah Angkatan Laut memberikan tanah. Oh, berarti dari peran jadi AL itu merekrut Angkatan Laut itu ya. Ini juga tanah Angkatan Laut dulu. Seperti itu dikelola oleh sekarang wali kota, dan kita membayar ininya retribusinya di wali kota. Terus PBB-nya wali kota. Pajaknya. Ini tanahnya Pelindo ini. Oh, dari Pelindo. Ya. Nah, ini untuk puranya sendiri dari nama pura mana tadi? Pura Agung Jagat Karana itu etimologi daripada bahasa Jawa kuna atau Jawa bahasa Kawi. Artinya? Pura adalah tempat suci, Agung itu ada besar, Jagat Karana pencipta alam semesta ini. Oh, seperti itu. Jadi Pura Agung Jagat Karana inilah pura bersetananya Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta ini. Itu dari etimologi bahasa. Oke. Nah, baiklah. Tadi kan udah sejarahnya sudah. Nah, sekarang kenalan dulu. Jero Mangku Gede siapa namanya? Biar pemirsa Santi Dharma Chandra kenal. Gini, anakku. Santi Dharma Chandra. Nama saya diberi nama I Ketut Sedana. Dari Bali mana berarti itu? Dari Desa Kapal, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Terus ngayah di Surabaya tahun 1966. Berarti dulunya Angkatan Laut? Iya. Oh, Angkatan Laut. Jadi karena darah muda, ingin komandonya komando. Jadi emosional ya. Semangatnya luar biasa. Sesuai dengan anak-anak Surabaya kelurahannya. Kami memilih profesi atau swadharma menjadi anggota kapal selam. Oh, anggota kapal selam yang diving itu? Iya, menyelam itu. Santi juga suka diving, tapi di Karangasem. Diving scuba diving, terus free dive. Santi juga suka. Itu kan. Itu akhirnya Pak Mangku dulu mengawai ada 12 kapal kita. Tahun 74 itu kita masih singanya Asia. Semua orang-orang Asia itu bersekolahnya ke Indonesia. Tapi sekarang terbalik, sekarang sudah banyak yang lebih pintar daripada Indonesia. Ininya gurunya. Oh iya, gurunya. Nah, ini pada tahun 1997 Pak Mangku dianggap mampu untuk mengejar ketinggalan kita 40 tahun. Kita Pak Mangku disekolahkan ke Jerman Barat. Belum Jerman bersatu. Di situ Pak Mangku mulai membuat kapal selam, menerima ilmu yang ini oleh NATO di Jerman Barat, belum Jerman bersatu. Nah, negara kita mempunyai membeli dua kapal selam yang kapal modern. Selam yang hitam ini itu yang tenggelam itu. Yang tenggelam itu Pak Mangku punya kapal anak buah. Kapal pertamanya Pak Mangku. Oh, yang di Selat Bali itu? Iya, di Selat Bali. Kapal Nanggala. KRI Nanggala 402. Oh, iya, 402. Itu tipenya adalah 1500-209. Oh, gitu. Tipenya. Tapi belum bisa sampai diangkat ya sekarang. Sampai sekarang belum diangkat. Gini, itu filosofis kapal selam kan berbeda. Kalau kita ke astronit, setiap 100 meter perbedaan 1 atmosfer. Kalau aquanaut, setiap 10 meter perbedaan
eh, 1 atmosfer. Tapi kalau Sedangkan posisi kapal selam yang tenggelam itu adalah 736 meter. oh, Jadi kekuatan kapal selam itu untuk menahan tekanan itu hanya 500 meter. oke. Nah, artinya lewat 500 meter itu kemungkinan kapal selam itu sudah jadi rempeyek. Jadi tapi kalau di dalam kapal selam, Santi kan belum pernah naik kapal selam ya, Iya, maksudnya iya. belum pernah gitu. Tapi kalau diving, scuba diving atau free diving itu kan Santi sering ya. Kalau di kapal selam itu mengalami equalize juga Iya, nggak sih? ini kan Pak Mangku sudah bongol sekarang. Masa? Karena tembus ini, Oh gitu. tembus ini, tembus. Heeh. Itu apalagi pada survival itu ya, Heeh. Steigen Hood itu kita tanpa alat dari 27 meter sampai 32 meter kemudian jalan. Tapi ada ilmunya, itu gitu kan, Ya. ada gelembung. Ikuti, jangan sampai kita gini. Kalau sampai kita melewati cepat-cepat ingin gitu, kita akan kena penyakit. Namanya penyakit Kaizen. Kaizen. Kalau kita sedih pada waktu menyelam, kita akan nangis terus. Kalau kita gembira, ya gembira. Kalau kita main, ya seperti keralah. Oh, dari pembawaan psikologis itu pengaruh. Sebab di sinus dalam siap ini ada sinus. Di situ kemasukan analoginya begini. Kalau kita membuka bir gitu ya, kalau dengan cas gitu kan nyemprot ya. Tapi kalau pelan-pelan, cius gitu, sama dengan ini Oh, pelan-pelan. kalau naik gitu Ya, ya. ya. Iya. Nah itu filosofisnya seperti itu. Nah, kenapa tidak bisa 53 Bikin ABK-nya itu tidak ada yang timbul, karena sudah tidak ada buoyancy namanya, daya apung. Kenapa orang mati tenggelam 5 meter, 7 meter bisa timbul? Karena perutnya menggelembung, ada buoyancy, Masih ada oksigennya. udara-udara di sela-sela ini. Perutnya, paru-parunya semua akan menggelembung. Makanya jenazah yang habis tenggelam itu gendut gitu. Makanya sekarang karena sudah tidak ada buoyancy, tidak ada yang bisa timbul. Nah, satu lagi pertanyaan. Tantangan sebagai juru mangku gede dari angkatan laut, jadi dari abdi negara, terus bisa menjadi pemimpin secara niskala dan skala yang ada di Pura. Nah, ini tantangannya sejarah. apa? Ini tantangannya juru mangku. Tantangannya gini. Pada waktu Pak Mangku masih ganteng ya, itu semua cewek-cewek itu Pak Mangku pacari. Tapi banyak yang sakit hati. Sudah tahu aku kok paling ganteng. Uang ada di wah sudah. Zaman itu belum ada kendaraan seperti gini. Paling ada sandap itu paling tinggi itu tahun 70-an itu. Sandap Budukati itu yang motor pit tapi rodanya diputar itu. Nah itu sudah perawat dulu ada rumah sakit itu semua. Nah akhirnya pacarin ya. Pak Mangku kena, zaman masih muda. Ya, karma pala. Kena karma pala, pacaran sama Cina, tahu-tahu begitu menggelembung cintanya 100%, ngurus surat kawin, orangnya tidak berwarga negara. Tentara tidak boleh punya istri tanpa warga negara. Wah, di situ miring, menulis surat. Nanti kalau ini siapapun senjata yang memerlukan nyawa, saya orangnya. Saya tulis itu karena sudah gini. Sudah siap ya, sama. Sudah dijaga propus. Ya, sudah dijaga propus, kepala dimasukkan ke air gini. Saking sudah gini. Tapi terus akhirnya prosesnya aja bulat sariro, introspeksi. Yaitu pada di Jerman Pak Mangku lebih dari 4 tahun ya 2 kali di Jerman, Denmark. Nanti kurikulum pitainya Pak Mangku nanti kapan-kapan. Nanti Titiang lunas nomor HP-nya ya. Nanti Titiang share, terus Pak Mangku juga share sarang Titiang. Ada Pak Bungku juga sudah susun untuk membangkitkan jiwa korsa anak-anak muda. Bukunya Pak Mangku sudah susun bagaimana keadaan Bapak 72 di laut, 72 hari di laut lewat terusan Suez sampai ini nanti sudah Pak Mangku itu. Di Mesir ya itu ya? Ya, judulnya seorang kopral menjadi jenderal di dunia internasional. Seorang kopral menjadi jenderal di dunia nasional. Dari waktu itu masih apa? Kopral. Tamtama. Iya, Tamtama sampai perwira. Gini. Ceritanya itu kenapa pada waktu itu NATO membuatkan satu
Expo diundang Indonesia untuk melihat kemajuan NATO. Nah, karena Indonesia tidak punya biaya untuk mengirim memenuhi undangan itu, Pak Mangku sedang sekolah di Belanda. Pak Mangku yang dikirim, kamu berpangkat Kopral 1, Letnan 2 1, Letnan 1 2, Mayor 1, 5 orang. Jadilah Pak Mangku dilayani oleh nona-nona Belanda itu ya. What can I do for you, sir? Orange please, gitu ya. Itu ya, itu. Nah, itulah akhirnya seorang kopral seperti jenderal. Oh iya, luar biasa. Tapi semangatnya luar biasa Ya, sih bisa sampai di Jerman. Dan dedikasinya Juru Mangku Gede setelah ngaya untuk negara, Dharma negara, sekarang Dharma agama. Bener nggak sih? Iya. Dari Dharma negara jadi Dharma agama. Iya, itu harus seimbang. Karena memang di dalam diri kita juga sudah disiapkan oleh Tuhan, diciptakan ya. IQ, EQ, dan SQ. Artinya? Ya, IQ intelektual, EQ adalah emosional, SQ adalah spiritual. Oh, okay. Itu harus seimbang. Harus selaras. Ya. Luar biasa semangatnya Juru Mangku. Nah, odalanya kapan ini Juru Mangku? Nah, ini Pura Agung Jagat Karana mempunyai piodalan adalah Sabtu Umanis Watu Gunung. Oh, Watu Gunung. Ya. Jadi pas Hari Raya Saraswati. Ya. Oke, siap. Terima kasih Juru Mangku Titiang Nunas. Semoga semangat the next generation must be. Titiang jurnalis niskala. Iya. Jadi seneng memang konten-konten di Pura, nanti dilihat aja. Kemarin kan barusan tadi saya itu dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Banjarbaru. Oh iya. Terus abis itu banyak itu bekas mahasiswanya Bapak yang hukum di situ banyak. Oh iya. Setelah Bapak pensiun, Bapak ditarik ke yayasan jadi dosen. Dosen 11 perguruan tinggi sampai ke Malang. Di Malang namanya Stah Santika Dharma. Oh, Santi. Dosen tetapnya di Hang Tuah. Oh, Hang Tuah. Airlangga. Saya dulu kuliah di Airlangga, kampus B. Oh iya. Ambil prodi. Ambil prodi D3-nya FISIP, terus saya lanjut di S1 Hukum di Universitas Kartini, terus S2-nya saya ambil di Universitas Mercu Buana. Iya. Ini Pak Mangku S1-nya di Klaten. Klaten. S2-nya di Unhi, S3-nya di Unhi juga. Oh, seperti itu. Semoga lah Sandi bisa S3 ya, Nunas doanya. Baiklah Titiang, Nunas untuk ditutup channel Sandi Dharma Chandra, Nunas doanya, Juru Mangku. Anak-anakku, the next generation, doanya Pak Mangku, janganlah merasa minder wadah. Karena kita Nusantara ini merupakan satu negara yang sudah maju sebelum Masehi itu. Karena sudah bukan kita orang ini, tetapi 5 profesor luar yang akan mengatakan bahwa sejarah mengatakan Nusantara itu adalah sudah maju. Kalau kapal NATO zaman dulu sebelum Masehi bisa membuat perahu kapal itu hanya 50 ton. Sedangkan kapal Jong itu kita di di Sumatera itu kerajaan Sriwijaya itu 300 ton. Kita sudah bisa mengekspor senjata tombak, keris, meriam-meriam yang kuno itu. Luar biasa Nusantara ya. Apalagi dengan pasukan semangat setiap kerajaan di Nusantara. Generation. Ya. Semoga Santi bisa jadi penasihat presiden. Om Santi. Om.